Aku senang tinggal di Jepang itu yang pertama kayak gini guys. Suasananya sih sepi kayak gini, pokoknya nggak berisik lah ya. Sungai di Jepang sebersih ini guys. Padahal di sini padat rumahan gitu, banyak rumah-rumah orang Jepang, tapi sungainya bersih guys. Ini cuma airnya agak keruh aja karena habis hujan ya kan. Tapi selebihnya bersih banget guys. Sungai di Jepang serius. Dan di pinggir-pinggir sungainya juga kayak dibuat rapi gitu. Guys, kita lihat. Sekarang kita masih ada di aliran sungai yang sama guys. Tuh. Sungainya bersih banget. Tuh banyak ikannya guys. Padahal di tempat kayak gini guys, tempat banyak penduduk gitu loh. Berarti kan di sini kan banyak aktivitas manusia ya. Kan Sekarang hari Senin jam 9 pagi. Jadi sekarang habis hujan tuh. Seperti biasa guys, kita mau keliling-keliling menikmati suasana Jepang di pagi hari guys. Sehabis hujan seperti ini suasananya. Aku mau ngasih tunjuk ke kalian bedanya hidup di desa di Jepang sama di desa Indonesia itu apa aja guys. Jadi kita ikutin video ini sama-sama guys sampai selesai ya. Oke? Sekarang tuh hari Senin dan baru banget hujan sekarang ya. Dari semalam hujan, ya seperti biasa hujan di Jepang itu nggak deres ya. Hujan itu kecil tapi lama banget, hujannya awet gitu. Tapi tumben guys, hari ini itu padahal sekarang udah masuk musim panas ya. Tapi hari ini dingin lagi. Sekarang tuh pokoknya dingin banget. Mungkin di bawah, aku nggak bawa HP tapi kayaknya sih suhunya di bawah 20 derajat deh. Soalnya dingin banget. Kayak gini guys, suasana di Jepang pagi hari itu seperti ini, sepi banget. Yang bikin aku senang tinggal di Jepang itu yang pertama kayak gini guys, suasananya sih. Suasananya itu sepi kayak gini, pokoknya nggak berisik lah ya. Ini guys yang bikin beda lah ya dari desa-desa di Indonesia sama desa di Jepang itu ini guys. Pokoknya di Jepang itu didesain untuk teratur semuanya. Contohnya dari transportasi umumnya ya. Kalau kalian pernah gitu ngerasain naik transportasi umum di Jepang, pasti kalian tahu ya, di Jepang itu semuanya tepat waktu. Kayak mulai bis, itu semuanya ada jadwalnya guys. Bis, kereta itu ada jadwalnya dan semuanya itu tepat waktu. Paling adalah toleransi keterlambatannya mungkin semenit 2 menit gitulah ada. Tapi pokoknya tepat waktu banget. Itu juga jadi salah satu ini sih alasan kalau tinggal di Jepang itu enak gitu.
Terus kayak gini ya, ini jalanan yang di sekelilingnya itu kanan kirinya persawahan kayak gini. Tapi jalanannya itu tetap bagus guys. Jalanannya itu tetap rapi. Ya walaupun di sini jarang dilalui sama kendaraan, tapi emang tetap jalannya itu dibikin rapi kayak gini. Lihat ini kanan kiri, terus depan belakang semuanya itu persawahan warga ya kan. Terus yang lagi rame di sosial media ya, lagi banyak diperbincangkan tentang ini guys, Jepang sekarang katanya anti imigran, banyak yang demo begini tentang orang asing. Itu sebenarnya di sini ya nggak juga sih. Di sini aku jalanin 1,5 tahun biasa aja, nggak ada tuh orang Jepang yang usik tentang keberadaan orang asing. Itu enggak guys, serius. Itu cuman ribut di sosmed mungkin. Tapi kayaknya ya itu orang-orang Jepang yang masih muda gitu, orang-orang Jepang yang masih remaja lah ya, yang ngeributin tentang keberadaan kita orang asing di Jepang. Sebenarnya orang-orang Jepang yang lainnya, masyarakat yang lainnya biasa aja guys, serius. Aku justru punya tetangga ya orang Jepang, baik banget orangnya. Tapi sekarang udah pindah. Kemarin itu, dulu ya, dia kan di belakang rumahnya itu ada kebunnya gitu, ada kebun jeruk. Itu kalau panen jeruknya itu suka dibagi-bagiin guys ke tempatku. Bukan ke aku aja, tapi ke semuanya. Kan di apartaku ada beberapa ya orang asing, ada beberapa juga orang Jepangnya. Itu dibagiin guys, serius. Dan pas kemarin, pas pindahan, aku kayak ngebantuin angkat-angkatin barangnya. Itu kemarin waktu pindahan aku dikasih TV, dikasih perabotan lainnya guys. Itu kayak kulkas, Renji, itu dikasih-kasihin guys ke orang-orang. Padahal alatnya itu masih bagus, alatnya itu masih berfungsi dengan normal ya kan, tapi dikasih-kasihin. Jadi tenang aja guys, buat kalian yang masih di Indonesia, yang ada rencana mau tinggal di Jepang, mau bekerja di Jepang, mau kuliah di Jepang, itu tenang aja guys. Orang-orang di Jepang biasa aja, cuman di sosmed aja yang katanya ribut. Sebenarnya kondisi aslinya biasa aja ya. Tapi mungkin karena tempatku itu nggak terlalu banyak orang asing ya, nggak terlalu banyak. Di tempat-tempat yang lumayan ini ya, kayak kota-kota besar kayak Nagoya, Aichi, itu kan karena tempatnya kayak kawasan industrinya Jepang gitu. Kawasan industrinya di prefektur Shizuoka itu di Aichi dan juga Nagoya. Itu orang asingnya jujur banyak banget. Aku pernah ke Nagoya, itu memang isinya kayak di stasiun, di mana-mana itu banyak banget orang asing ya. Mungkin itu ya yang bikin mungkin sebagian orang Jepang rasa terancam gitu tentang keberadaan orang asing yang begitu banyak mungkin ya. Tapi tempatku nggak sebanyak itu sih orang asingnya. Aku aja jarang ketemu orang Indonesia di sini. Ya di tempatku itu lumayan banyak sebenarnya orang Indonesia, sekitar 20 orangan. Ada juga orang Brazil, ada orang Vietnam juga. Tapi mayoritas untuk orang asingnya itu dari Indonesia.
banyak 20 orangan gitu guys. Ya aku jarang guys ketemu orang Indonesia, paling cuma ketemu teman-teman pabrik aja. Kita lihat ya, sungai di Jepang sama kayak di Indonesia nih guys. Tuh, sungai di Jepang sebersih ini guys. Tuh, padahal di sini padat rumahan gitu, banyak rumah-rumah orang Jepang, tapi sungainya bersih guys. Ini cuma airnya ada keruh aja karena habis hujan ya kan. Tuh selebihnya bersih banget guys, sungai di Jepang serius. Dan di pinggir-pinggir sungainya juga kayak dibuat rapi gitu. Secantik itu guys sungai di Jepang. Wah ini anginnya kencang banget ya. Padahal sungainya itu belakangnya rumah-rumah warga, tapi sebersih ini guys, gak ada sampah satu. Ada sampah, tapi sampah bukan sampah atau gimana ya, sampah bukan dari manusia, sampah dari kayak pohon-pohon, kayak daun gitu loh. Gila, sungainya sebersih ini sih guys. Kita lihat sekarang kita masih ada di aliran sungai yang sama guys. Tuh sungainya bersih banget, tuh banyak ikannya guys, ikan kecil-kecil. Tuh emang gak ada sampah kan, paling cuma tuh kayak rumput-rumput liar, tanaman-tanaman liar, terus daun-daunan. Tuh selebihnya gak ada guys, ikan banyak banget tuh. Gila ya, padahal di tempat kayak gini guys, tempat banyak penduduk gitu loh. Berarti kan di sini kan banyak aktivitas manusia ya kan. Kan seharusnya sungainya harusnya kotor guys. Sungai di Jepang bersih itu karena ini guys. Jadi air dari toilet, air dari kamar mandi itu enggak kesalur langsung ke sungai gitu, enggak tersalurkan ke sungai gitu. Jadi ada pipanya sendiri. Nah pipanya tuh kayak gini guys nih, kayak di jalan-jalan gitu tuh. Nih pipanya itu kayak gini guys. Nih ini baru pipa-pipa yang air dari kamar mandi gitu. Jadi nggak langsung ke sungai kan. Kalau di Indonesia apa sih, pembuangan dari kamar mandi, dari toilet itu kan langsung nyambung ke got ya. Tapi aku nggak tahu sih ini nyambungnya kemana. Dari pipa-pipa itu disimpan atau dibuang kemana tuh nggak tahu sih. Bisa ditiru sih harusnya di Indonesia, biar selokannya itu sungainya nggak kotor gitu loh, nggak tercemar ya kan. Aku tuh sekalian mau belanja mingguan biasa, tapi aku belanjanya sekarang hari Senin karena hari Minggu kemarin tuh aku ujian JLPT. Dari jam berapa ya, aku berangkat itu dari jam 11 siang, 11 pagi. Itu selesai ujiannya itu sampai jam berapa ya, jam 8 ujiannya, jam 8 malam. Tapi mulai ujiannya itu dari jam 3 sebenarnya, cuma karena jauh ya, jadi aku prepare lumayan lama. Mau belanja dulu di sini. Seperti biasa kita kalau mau belanja mingguan ke sini. Nah, kita udah selesai belanja, saatnya kita melanjutkan video ini. Betulan sekarang lagi hujan guys, lagi gerimis. Nah hujan di Jepang tuh kayak gini guys, kalau lagi ganti musim itu hujannya kayak gini. Tapi bisa berhari-hari guys, nggak ada berhentinya, nggak ada jedanya.
sebenarnya lebih praktis di Indonesia sih, karena warung-warung di perumahan-perumahan tuh selalu ada ya kan, ada yang jualan sayuran, ada yang jualan ya kebutuhan pokok lah ya. Jadi lebih enak kalau di Indonesia itu kita belanja nggak usah jauh-jauh. Dan sedangkan di Jepang kayak gini guys, kita belanja itu harus ke supermarket. Kalau nggak, kalau seminim-minimnya itu ke minimarket guys, ke Family Mart, ke Lawson, ke 7-Eleven, ke sana. Karena di Jepang kayak gini, nggak ada warung-warung yang jualan di rumah, itu nggak ada. Ya sebenarnya kalau lebih praktis, lebih gampangnya itu di Indonesia. Kita kalau mau belanja itu nggak perlu belanja jauh-jauh. Kalau di Jepang itu ribet. Kita kalau mau belanja harus siap-siap dulu, siapin waktu lah ya yang pasti, karena butuh tenaga guys, serius. Belum lagi kayak gini, kita tadi berangkat nggak hujan ya kan, udah selesai hujannya. Aku kira ya udah reda gitu. Ternyata pas kita udah selesai belanja dan mau pulang kayak gini, malah hujan. Tuh. Ya nggak begitu deras sih sebenarnya, hujannya nggak bikin basah. Jadi aman aja. Hujannya rintik-rintik guys. Kenapa aku belanja hari ini? Karena hari Minggu kemarin itu aku ujian JLPT, ujian ya buat kemampuan bahasa Jepang aja sebenarnya. Itu hari Minggu kemarin, mulai ujiannya itu jam 3 sore sampai jam 8 malam. Wah, ini kayaknya kameranya bakal berembun deh. Dari jam 3 sore sampai jam 8 malam itu full ujian guys. Itu kemarin lumayan lah ya, lumayan susah, tapi ya alhamdulillah lancar. Semoga aja hasilnya memuaskan guys. Amin. Ya hasil ujiannya bakal diumumin bulan depan. Semoga aja lulus guys, amin. Kayaknya cukup sampai sini aja videonya. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini sampai selesai. Dan jangan lupa guys, untuk kalian yang belum subscribe ya guys. Karena dengan subscribe kalian bisa menambah semangatku atau menambah konsistensiku dalam membuat video-video kehidupan keseharianku di Jepang guys. Oke guys, terima kasih udah nonton. See you next video. Bye bye.